Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar kalian semua? Aku doain ya, semoga kalian baik-baik aja semuanya di rumah. Dan jangan lupa buat 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga memakai masker ya. Di sini aku Ulfa Nurliana nih. Di sini aku bakalan ngobrol-ngobrol sedikit lah mengenai jurusan teknik sipil sama Kak Bagus. Halo Kak Bagus, apa kabar? Halo Ulfa. Ulfa gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Aku mau tanya nih Kak, kesibukan kakak selama di Polonez itu apa aja sih? Selama 3 tahun kuliah di Polines, kalau misalnya ikut organisasi internal itu aku kurang tertarik ya. Soalnya dulu di SMA itu udah pernah. Jadi buat memutusin kalau kuliah ini mau fokus kuliah dulu aja. Istirahat dulu aja lah Iya ya. benar. Tapi kalau di eksternal seperti komunitas itu saya ikut KOMPI, Kopi apa? Komunitas Mahasiswa Pati. Oke. Ya betul. Terus mau tanya nih, kalau asal Kak Bagus dari mana? Saya asalnya dari Juwana. Oh, mungkin buat teman-temannya dari Juara nih atau kenal langsung sama Kak Bagus bisa langsung tanya-tanya ke Kak Bagus tentang jurusan teknik sipil. Betul. Aku mau tanya nih, sekarang Kak Bagus itu masuk ke prodi apa sih? Aku di konstruksi gedung D3. D3? Iya. Sekarang semester berapa? Alhamdulillah sekarang udah semester 5. Berarti udah mau apa namanya tuh tugas akhir. Tugas ya? akhir ya betul. Semoga lancar ya Kak. Amin, minta doanya. Langsung aja nih Kak, aku mau tanya-tanya tentang sipil. Mau tanya apa ya? Sipil secara umum lah, itu gimana sih? Sebelumnya saya mau menjelaskan dulu ya. Di sini tuh saya bukan expertnya di teknik sipil. Di sini saya cuma mau sharing pengalaman saya selama kuliah aja ya. Jadi kalau nanti misalnya ada salah kata ataupun dari di luar sana yang lebih expert dari saya bisa mengoreksi perkataan saya itu. Setahu saya kalau teknik sipil itu lebih fokusnya ke merancang, membangun, kemudian merenovasi itu loh infrastruktur. Gak hanya di gedung aja. Sipil itu juga bergerak di bidang jalan, jembatan, kemudian bendung, waduk ya seperti itu. Terus kalau itu Kak, itu kan tadi teknik sipil secara umum lah ya. Terus sekarang kita fokusin lagi lah. Teknik sipil di Polines itu mempelajari tentang apa mungkin gitu? Kalau di Polines tuh lebih ke penerapannya ya. Jadi mahasiswa Polines tuh lebih disiapkan ke dunia kerja. Jadi kurikulum di Polines itu disesuaikan sama kebutuhan dunia kerja. Kalau misalnya di teknik sipil itu lebih fokusnya kayak struktur bangunan kayak gedung seperti itu. Kemudian tentang manajemennya, pengelolaan proyeknya dari awal sampai akhir. Kemudian estimasi biaya seperti itu. Mungkin keseluruhan tentang pembangunan lah ya, Ya bisa betul. dibilang gitu. Terus kan ini masih banyak nih Kak yang tanya-tanya tentang perbedaan antara teknik sipil sama arsitektur. Itu perbedaannya ada nggak Kak? Itu beda banget ya antara arsitektur sama teknik sipil. Kalau arsitektur itu dia itu lebih ke desain bangunannya. Desain bangunan tampak luarnya gimana, kemudian interiornya seperti apa kayak gitu. Kalau di teknik sipil itu lebih ke bagaimana membuat bangunan itu kuat, kemudian ekonomis, kemudian juga kokoh. Jadi ibaratnya itu yang punya desain gambarnya itu arsitek. Kita sebagai orang sipil itu mewujudkannya ke bangunan nyatanya. Seperti itu. Berarti antara arsitektur sama teknik sipil tuh sedikit berhubungan lah ya? Ya, berhubungan. Betul. Terus kalau tadi kan kita udah jelasin tuh jurusan teknik sipil tuh kayak gimana. Terus sekarang ke prodinya nih Kak. Prodi di teknik sipil Polnes itu ada berapa? Kalau prodi di Polines tuh khususnya teknik sipil itu ada 4. Apa aja nih Kak? Yang pertama itu ya konstruksi gedung, itu prodi saya. Kemudian D3 konstruksi sipil, kemudian D4 perancangan jalan jembatan, kemudian yang terakhir itu D4 perawatan dan perbaikan gedung. Nah itu kan mesti kan ada bedanya tuh Kak. Untuk spesifikasi per prodi itu apa aja? Gimana tuh? Kalau di konstruksi gedung sendiri itu lebih fokusnya ke bangunan gedung ya. Ya sudah seperti saya jelaskan di awal itu tadi kan bahas tentang bagaimana manajemen pengelolaan proyek, kemudian cara bangun gedungnya itu gimana, strukturnya dari awal sampai akhir, kemudian dari pondasi sampai atap seperti itu. Kalau konstruksi sipil itu lebih ke bangunan sumber daya air. Itu dia tuh bidang bangunannya tuh seperti saluran irigasi, itu yang buat orang sipil. Kemudian ada bendung, waduk, terus kemudian pintu air seperti itu. Terus masih berhubungan sama konstruksi sipil itu ada perencanaan jalan dan jembatan.
sipil juga diajarin tuh buat jalan, cuman lebih spesifiknya itu di prodi PJJ di 4-nya itu tadi. Kalau di jalan jembatan ya merancang jalan, perkerasan jalan yang pakai beton atau pakai aspal itu tadi, kemudian buat jembatan. Terus yang terakhir itu ada perawatan dan perbaikan gedung. Itu ada korelasinya sama konstruksi gedung, kan sama-sama di gedung ya. Itu bedanya kalau di perawatan perbaikan gedung itu dia itu udah ada bangunannya. Cuman seperti bangunan tua gitu loh. Dia itu merestorasi atau enggak itu ya merawat gedung itu gimana, kemudian perbaikan renovasinya itu gimana, itu di PBG itu tadi. Berarti mungkin kalau awal itu yang di 3 konstruksi gedung kan membangunnya, cuma yang di 4 perbaikan sama perawatan itu yang perawatan lebih selanjutnya lah ya. Betul. Terus kalau untuk mata kuliahnya kan pasti ada bedanya tuh Kak. Terus bedanya tuh apa? Bedanya mungkin lebih ke konsentrasinya kali ya. Kalau misalnya gedung itu nggak dapat materi tentang jembatan. Kemudian kalau sipil nanti nggak dapat materi tentang perpipaan atau plumbing di gedung itu tadi, kayak gitu, pengolahan limbah, air, dan segala macam itu. Terus kalau prakteknya tuh sama nggak Kak? Soalnya kan sama-sama teknik sipil tuh. Kalau prakteknya itu sama, ada beberapa macam, itu ada praktek batu, itu juga kalau batu itu kan, kalau di konstruksi gedung itu nyusun batu bata kayak gitu kan. Kalau yang di sipil itu biasanya itu buat septic tank kayak gitu, yang berhubungan dengan sumber daya air gitulah. Kemudian praktek formwork. Formwork itu kan buat bekisting ya. Sebelum bangunan itu jadi dicor, itu kan buat istilahnya bekisting itu cetakannya. Kalau dari konstruksi gedung itu biasanya itu buat cetakan, buat kolom, kemudian buat balok. Sedangkan kalau di konstruksi sipil buat formworknya itu abutmen jembatan. Yang di sisi kanan kirinya jembatan itu loh. Itu kemudian buat praktek PP itu kan pemataan yaitu sama, buat peta, kemudian buat kontur, seperti itu. Kalau labnya sendiri itu ada lab mekanika tanah. Itu mekanika tanah itu mempelajari struktur tanah. Itu apakah tanah tadi itu kuat mendukung bangunannya di atasnya apa enggak. Kemudian ada lab bahan bangunan, misalnya itu kita mau ngecor nih, kan biasanya kan di jalan kan tahu tuh ada truk molen lewat lah. Truk molen itu kan ada isinya kan, yang biasanya kan buat ngecor jadi beton kan itu. Lah itu sebenarnya itu ada hitungannya. Berapa persen airnya, kemudian berapa banyak pasir, kerikil, semen yang dipakai tuh ada hitungannya. Komposisi masing-masing. Ya betul, itu namanya mix design. Nanti itu dipelajari di lab bahan bangunan itu tadi. Terus nih Kak, kan tadi kan kita udah bahas teknik sipil di Polines. Nah itu kan ada titel STR tuh. Yeah. Tapi kan kita juga ketahui kan kalau di universitas tuh ada juga teknik sipil, cuma kan titelnya beda S1. Nah, untuk perbedaan keduanya itu gimana? Kalau menurut saya tuh nggak jauh beda ya, kan cuma titel ya. Kalau misal mungkin bedanya itu pas kita kuliah ya. Kuliah kan di Politeknik kan lebih ke prakteknya, pendidikan vokasi. Sedangkan kalau di universitas itu lebih ke ilmuannya. Jadi itu porsi antara praktek dengan teorinya itu lebih banyak di STR-nya daripada di S1-nya. Oh, mungkin ada sama-samaan juga sih ya. Iya, masih sama kok. Terus aku mau tanya pertanyaan pribadi nih, sedikit pribadi sih. Alasan kenapa Kak Bagus tuh masuk ke jurusan teknik sipil, khususnya kan masuk di Polines tuh, kenapa? Apa ya, mungkin takdir kali ya. Tapi ya dulu tuh sempet kayak kepikiran buat jurusan lain tuh. Cuman kan pernah jalan-jalan tuh, kemudian lihat gedung yang tinggi tuh kayak penasaran gitu loh. Kok bisa sih? Banget. Iya, kok bisa sih orang kok bisa bikin bangunan setinggi itu gimana caranya? Kemudian bikin jembatan, kemudian bikin bendungan dan lain-lain, itu kayak jadi penasaran gitu loh buat melajari itu tadi. Jadi pengen lebih tahu, oh ternyata jurusan yang mempelajari hal itu tuh teknik sipil. Jadi pengen coba deh masuk ke jurusan teknik sipil. Terus itu selain itu juga mungkin prospek kerjanya tuh banyak, luas banget. Jadi lebih milih ke teknik sipil. Terus aku mau tanya, dulu tuh Kak Bagus SMA apa SMK? Dulu saya tuh dari SMA. Oh, dari SMA. Nah, kan kalau di SMA itu kan kayak nggak ada sih praktek-praktek kayak gini ya Kak? Iya, nggak ada. Tapi kan kalau ke Politeknik kan malah lebih lebih besar ke prakteknya tuh. Ya, betul. Nah, buat menyesuaikan pas Mas Bagus pertama kali masuk itu kayak gimana? Susah nggak? Nggak susah sih, cuman kan mungkin agak itu ya,
lebih terlihat menonjol anak SMK lah. Kan dia udah punya basicnya ya di SMK-nya tuh udah pernah dapat materi itu, udah pernah praktek itu. Lah kita itu anak SMA itu yang belum pernah sama sekali kan, jadinya kan kayak kaget gitu ya, oh ternyata ada kayak gini ya, kayak gitu. Agak kagok lah. Iya, tapi sebenarnya tuh bisa dipelajari kok, sama-sama dari nol lagi kok. Pasti kan di semester awal itu kayak diajarin dasar-dasarnya dulu juga Iya, kan. pasti semuanya juga diajarin dari awal. Jadi nggak melulu anak SMK itu lebih pintar dari anak SMA itu enggak kok. Di kelasku sendiri tuh yang SMK itu cuma 4 anak malah. Oh, malah lebih banyak yang Dari SMA. SMA ya betul. Oke. Terus pasti kan para calon mahasiswa itu untuk ke mahasiswa kan pasti ada mau ke pekerjaan nih. Iya. Nah, untuk prospek kerja di teknik sipil sendiri itu luas kan katanya Kak Bagus tadi luas. Nah, itu apa aja yang Kak Bagus ketahui? Kalau sepengetahuan saya tuh ya kan kemarin udah sempat PKL tuh di proyek buat gedung Unika di Mijen itu. Itu bisa jadi pengawas, bisa jadi pelaksana kan D3 itu konsentrasinya tuh lebih ke situ. Bisa kerja di proyek. Kalau misalnya nggak pengen di lapangan proyek kan tuh bisa juga kerja di kantor, jadi drafter. Kalau misalnya kamu pandai gambar nih, bisa jadi drafter. Kemudian jadi engineeringnya, nganalisis apakah bangunan itu kuat apa enggak, jadi desainnya itu juga bisa. Kalau terus itu kalau misalnya nggak mau ke proyek nih, bisa juga di PLN juga bisa. Kemudian masuk pertambangan juga bisa. Terus yang masih berhubungan dengan proyek itu buat beton pracetak, itu di pabrik. Itu ada buat girder, kemudian buat U-shape girder yang bentuknya U yang di MRT sama LRT Jakarta itu loh. Oh iya. Ya itu juga bisa. Luas banget ya prospek kerja buat dari jurusan teknik sipil. Nah, terus itu Kak, kan ini masa-masanya online semua nih, kan masih menyebar nih COVID-19. Nah, untuk pembelajaran tersendiri di teknik sipil Polines itu kayak gimana selama online ini? Selama online itu seperti yang lain sih, itu pakai Zoom, kemudian pakai WA Group. Kalau misalnya, iya Google Meet juga. Terus kalau misalnya ada praktek itu kan nggak bisa ke kampus ya, itu pakai video tutorial. Nanti di akhir pembelajaran itu ada wawancara langsung sama dosennya, biar kita tuh ngerti itu loh. Ngerti kalau materinya itu udah tersampaikan dengan baik gitu. Terus kalau untuk praktek-prakteknya itu gimana Kak? Ada jadwal tersendiri mungkin atau gimana? Kalau di teknik sipil itu sistemnya blok ya. Jadi kalau misalnya minggu ini praktek, jadi 2 minggu full itu praktek semua. Gak terbagi-bagi gitu loh. Jadi fokus ke 2 minggu itu aja sih. Gak ada matkul yang lain. Pure praktek aja. Itu pas masa pandemi ini? Enggak, dari awal emang kayak gitu. Terus kalau untuk maksudnya jadwalnya tersendiri itu kan kalau praktek sekelas kan nggak mungkin tuh. Kalau sekelas kan banyak banget. Mungkin ada pembagian shift atau gimana? Iya dibagi, kalau misal pandemi gini tuh dibagi 4 kelompok. Jadi ada yang masuk siang, kemudian ada yang masuk pagi. Biar jumlah orang interaksinya tuh dibatasin gitu loh. Oh, gitu. Terus aku mau tanya nih, kan Kak Bagus udah mau 3 tahun lah, udah mau lulus juga kan. Nah, suka duka di teknik sipil Polines? Suka dukanya apa ya? Kalau sukanya itu terjawab gitu loh pertanyaan selama ini, kok bisa bangun kayak gitu ya, kok dapat pengetahuan baru gitu loh. Kemudian ketemu teman-teman, kemudian praktek itu juga menyenangkan. Kan selama ini kan SMA nggak ada praktek, terus tahu kalau praktek itu kayak gitu tuh lebih seneng gitu loh. Kalau dukanya itu paling apa ya? Ya laporan, deadline kayak gitulah. Dosen killer. Betul. Pasti tuh ada. Pasti ada lah. Bolehlah Kak, ini buat penutup ya buat teman-teman, sedikit closing statement lah. Jadi di sini saya mau itu ya meluruskan sedikit, kan masih banyak persepsi di luar sana kalau misalnya teknik sipil itu lulus jadi PNS kan gitu kan. Kan ada sipilnya itu, pegawai negeri sipil. Itu salah itu. Yang nggak kayak gitu. Kan teknik sipil itu lebih ke perencanaan bangunan, jembatan kayak gitu tadi. Jadi bukan jadi pegawai negeri sipil. Beda. Terus buat teman-teman yang mungkin minat atau tertarik ke teknik sipil tapi kok dia kok cewek gitu, nggak apa-apa, jangan minder. Banyak kok cewek yang di teknik sipil, nggak cuman anak cowok aja yang bisa jadi orang teknik sipil. Buat teman-teman yang mungkin lagi bingung cari kuliah, pokoknya itu berdoa aja terus lah. Tuhan itu pasti punya rencana yang lebih baik untuk kita. Gitu.
Oke nih, itu tadi sedikit closing statement dari Kak Bagus kan. Nah, aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah menonton acara ini. Dan juga aku mau ngucapin terima kasih buat Kak Bagus sudah mau hadir. Iya, Nah, sama-sama. itu tadi sekian sedikit ngobrol-ngobrol dari aku sama Kak Bagus. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.